فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan larangan Sang Pencipta, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pernah Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara keras di musim haji supaya orang semua dengar, "Hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya dengar kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu." Maksudnya menghormati Hajar Aswad, iya, tapi jangan sampai berlebihan. Harus digarisbawahi poin itu, sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan syajarah tempat baiat Ridwan. Nanti kita pelajari itu pada saat sulhu Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Ada pohon di situ Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat. Sebenarnya jumlah mereka 1400. Sama Nabi satu orang munafik ikut, tidak mau membaiat Nabi SAW. 1398 yang membaiat. Lalu Nabi SAW menjamin semua ashabus syajarah yang membaiat Nabi di bawah pohon, gitu kan? Dikenal dengan baiat Ridwan, itu pasti masuk surga. Pohon ini di zaman Umar bin Khattab banyak orang datang sembah-sembah, sholat di situ, gantung surbannya, ikat untahnya, menganggap berkah. Apa yang Umar lakukan? Izinkan Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang. Karena ini pohon, setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah satu kali pun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga mengunjunginya secara khusus. Nggak. Sama dengan Gua Hira, sama dengan Jabal Nur itu, kemudian Jabal Thur, tempatnya Nabi SAW sembunyi. Satu kali saja, setelah hijrah ke Madinah, setelah menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini setelah itu Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira, tidak pernah datang secara khusus ke gunung Jabal Nur, seperti banyak sekarang jemaah haji yang melakukan sengaja naik jauh-jauh sampai ada yang jatuh, meninggal. Padahal Nabi SAW tidak pernah naik lagi ke situ. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah instruksikan, tidak pernah suruh sahabat. Padahal pembebasan kota Mekah terjadi sekali saja pada saat kejadian wahyu, maksudnya pada saat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Misalnya di atas ada orang gambar-gambar, tulis-tulis, taruh sejadah gitu. Sama juga di tempat-tempat lain. Ini kadang-kadang karena kesalahpahaman saja. Semestinya tidak dilakukan. Lakukanlah seperti apa yang baginda Nabi SAW perintahkan. Baik. Dikatakan di sini teman-teman sekalian. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitillah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Yang dimaksud dengan bersihkan adalah bersihkan dari kotoran dan jaga dari kemusyrikan atau kemaksiatan. Nanti akan kita pelajari ada kisah dua orang namanya Isaf dan Nailah berzina depan Ka'bah, akhirnya dikutuk jadi patung sama Allah. Ayat 126 tadi 125, sekarang 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku akan beri kesenangan sebentar, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina atau membangun dasar-dasar Baitillah bersama Ismail seraya berdoa. Ini tadi yang saya bilang teman-teman sekalian, saksi bahasan para ulama tafsir tentang Ibrahim dan Ismail hanya berdua membangun Ka'bah. Karena instruksi Allah begitu. Tidak minta tolong sama orang. Makanya dikatakan di ayat di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitillah bersama Ismail. Bisa saja Allah mengatakan bersama Jurhum, bersama masyarakat Mekah, gitu kan. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini sunnah teman-teman sekalian. Setiap kali kita sudah berbuat apa-apa, amal ibadah apapun, usahakan selalu diikutkan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi di sini yang tepatnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalimat ini teman-teman sekalian diucapkan oleh dua nabi yang mulia, walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi Allah dan mereka sudah ikhlas kepada Allah, tapi mereka masih mengatakan, ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 128 ayat 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh juga kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril AS, setelah bangun Ka'bah, setelah proses tadi adanya proses penyembelihan kurban yang tidak jadi penyembelihannya, kemudian proses jumrah melontar syaitan tadi, kemudian proses istrinya Ibrahim AS Hajar pada saat sa'i antara Safa dan Marwah, dimasukkan nanti dalam rangkaian manasik haji dan umrah gitu. Kemudian dikatakan, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. 129, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kata para ulama maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena setelah meninggalnya Ismail tidak ada nabi di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW, yang akan membacakan, utuslah ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah. Al-hikmah artinya sunnah, serta mensucikan mereka, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalau tentang maqam Ibrahim juga ada disebutkan dalam ayat lain teman-teman sekalian. Disebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata kalau memang kisah Ibrahim benar. Allah pastikan di antaranya ada maqam Ibrahim, pijakan kakinya. Barang siapa yang memasuki Baitillah menjadi amanlah ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Tentu dalam Islam wajibnya adalah yang pertama satu kali, sisanya menjadi sunnah. Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitillah. Sanggupnya baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada, atau dia dibayarkan oleh orang lain. Masuk di dalamnya kesanggupan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan para pengawal-pengawalnya, panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin, kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji sementara dia mampu dan belum pernah haji, untuk diambil hartanya sebagai jizyah. Karena dianggap dia mengingkari haji itu. Kenapa dia nggak pergi? Gitu kan? Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai Ka'bah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah orang untuk haji. Kata Ibrahim alaihissalam, wa ma yablughu sauti,
Sampai di mana suaraku ini? Manggil semua manusia pergi haji. Zaman sekarang aja ada mikrofon, ada telepon, belum tentu bisa panggil semua orang gitu. Ibrahim alaihissalam bilang, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Apa kata Jibril alaihissalam? Tugasmu hanya menyampaikan. Ma 'alaika illal balagh. Cari tempat tinggi, naik, panggil, teriak saja. Hai manusia, datanglah haji ke Mekah. Sudah. Selebihnya urusannya Allah. Lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi, teman-teman sekalian. Sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih subhanallah kadang-kadang disampaikan kalau Allah, kalau Rasul masih bimbang. Para nabi-nabi disuruh apa saja yakin ini perintah Allah. Kalau iman itu perintah Allah. Ibrahim alaihissalam naik ke gunung yang dia anggap tinggi lalu dia teriak. Dia mengatakan, hayyuhan nas u'tu ilal hajj. Hai manusia, datanglah kerjakan haji. Maka pada saat itu suara Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang. Semuanya dari seluruh muka bumi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj, menceritakan masalah haji, surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 26 sampai 29. 26 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifin wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Wa'adzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar Baitillah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku, kata Allah melalui Jibril AS kepada Ibrahim, jangan sampai ada kemusyrikan di sini. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Bersihkan, mudahkan buat mereka. Bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini yang dikatakan tadi, panggil manusia untuk pergi haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Padahal Ibrahim AS berteriak dari gunung Mekah. Dari seluruh dunia kata Allah, mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki. Dan mengendarai unta yang kurus. Kata ulama tafsir maksudnya unta mereka kurus. Dhamir itu kurus gitu kan. Kenapa kurus? Karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah. Dari pelosok bumi ini. Yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya manfaat di sini adalah ternyata orang beriman tidak sendirian. Kita kalau pergi haji kita lihat kita punya komunitas banyak, semua suku, semua bahasa, berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama. Apalagi kalau sudah pakai ihram di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu pada saat pakai ihram subhanallah kita lihat presiden pun, raja pun sama. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi. Baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu. Dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.